Polda Lampung siapkan posko penyekatan jalur mudik. Seorang tersangka begal tewas dalam baku tembak dengan polisi. Tabi pun. Selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. Selama 30 menit ke depan kami akan menemani pagi Anda dengan berbagai liputan dari berbagai daerah di Lampung. Kepolisian daerah Lampung terus bersiap menghadapi larangan mudik lebaran. 8 pos penyekatan disiagakan di perbatasan daerah. Pemirsa, bersama saya Ferlicia Andini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Polda Lampung menyiapkan 8 pos penyekatan jalur mudik selama masa larangan mudik. Polda juga menerjunkan sebanyak 792 personel gabungan Polda, Polres untuk berjaga di pos penyekatan. Sesuai instruksi pemerintah terkait pelarangan mudik tahun 2021, guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19, Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung menyiapkan berbagai antisipasi, termasuk penyekatan di sejumlah titik di wilayah perbatasan Provinsi Lampung. Meski larangan mudik akan diberlakukan pada tanggal 6 hingga 17 Mei mendatang, tim gabungan TNI Polri bersama tim gugus tugas COVID-19 sudah mulai melakukan operasi di beberapa titik perbatasan yang akan masuk ke kota Bandar Lampung. Hal ini guna mengantisipasi masyarakat dari luar Lampung yang mudik lebih awal. Sejumlah kendaraan pun dihentikan oleh petugas untuk diperiksa identitasnya, terutama kendaraan bernomor polisi dari luar Lampung. Namun sejauh ini belum ditemukan masyarakat yang melakukan perjalanan mudik lebih awal yang diminta untuk putar balik. Kita sekaligus menghimbau pada masyarakat agar tidak melaksanakan mudik. Kenapa? Karena untuk ikut mensukseskan program pemerintah dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 khususnya di wilayah Lampung. Polda Lampung juga mengantisipasi sejumlah modus yang digunakan para pemudik, seperti memasukkan kendaraan pribadi ke dalam truk besar. Hal ini telah diinventarisir oleh Polda Lampung untuk diantisipasi. Polda Lampung menyiapkan operasi ketupat Krakatau dalam masa pandemi COVID-19. Salah satunya menyekat pemudik di 8 titik perbatasan dan pintu gerbang masuk ke Lampung. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk menjaga larangan arus mudik Idul Fitri 1442 Hijriah, perbatasan Provinsi Lampung dilakukan penyekatan di 8 titik. Penyekatan ini untuk membatasi laju pemudik dalam mencegah penyebaran COVID-19 di Provinsi Lampung. Delapan pos penyekatan yang disiapkan Polda Lampung dan tersebar di sejumlah perbatasan di wilayah Lampung antara lain pos penyekatan Simpang Perikanan di KM 235 KP Waituba Waikanan, pos penyekatan Lemong di Jalinbar Bandar Agung Lampung Barat, pos penyekatan Sukau di Jalan Lintas Sukau Lampung Barat, pos penyekatan Simpang Pematang di Desa Agung Batin Mesuji, pos penyekatan Pelabuhan Panjang di Pos Pam Pelabuhan Panjang, pos penyekatan Pelabuhan Bakauheni di Seaport Bakauheni, pos penyekatan Gerbang Tol Baksel di Gerbang Tol Bakauheni KM 4, pos penyekatan Bandar Bakaujaya di Tolgate Pelabuhan Bandar Bakaujaya, Lampung Selatan. Jika ada kendaraan yang mau menerobos sekat-sekat tersebut, Polda Lampung akan melakukan tindakan tegas dengan menyita kendaraan dan memulangkan pemudik ke tempat asal pemberangkatannya. Petugas tak akan segan-segan menyita kendaraan yang digunakan dan pemudik akan dipulangkan melalui armada Kementerian Perhubungan. Di beberapa wilayah Pak ya? Kita melakukan perencanaan ada penyekatan khususnya untuk arus balik maupun arus mudik yang nanti ada 8 titik yang kita utamakan baik itu di jalan arteri maupun di jalan tol.
tentunya nanti kita pada saat sudah memasuki larangan mudik, yaitu tanggal 6 sampai tanggal 17, sesuai dengan dari keputusan dari pemerintah. Setiap pos penyekatan tersebut terdiri aparat gabungan Dishub, TNI, Polri, dan Satpol PP. Petugas melakukan pemeriksaan kepada kendaraan yang melintas dari luar kota ataupun kendaraan berplat nomor polisi luar Provinsi Lampung. Masyarakat yang melakukan perjalanan pada tanggal tersebut dengan berkendara masuk ke Lampung atau keluar Lampung harus melengkapi bukti pemberian vaksin atau bukti negatif pemeriksaan COVID-19. Petugas akan menyetop kendaraan yang ditentukan dan menanyakan kelengkapan dokumen tersebut. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pandemi COVID-19 masih jauh dari kata usai. Data terakhir dari Dinas Kesehatan Lampung, total kasus mencapai 15.817 dan angka kematian di Lampung juga berada di atas rata-rata nasional. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Lampung, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Lampung bertambah 115 orang. Berdasarkan data Tim Satgas Penanganan COVID-19 Lampung, total kasus mencapai 15.817. Angka kesembuhan pasien di Lampung termasuk tinggi, yaitu 89,18% atau 14.107 pasien dinyatakan sembuh. Namun, angka kematian di Lampung masih di atas rata-rata nasional. Kasus kematian akibat COVID-19 di Lampung berjumlah 855 orang atau sebesar 5,40%. Angka reproduksi efektif corona di Lampung masih berfluktuasi setiap harinya. Angka reproduksi efektif Lampung saat ini hanya 0,21, menurun dari angka penularan pada 14 hari yang lalu, yakni 1,04. Kasus aktif saat ini hanya tersisa 855 orang di 15 kabupaten kota. Sebanyak 543 diantaranya menjalani isolasi dan perawatan di rumah sakit rujukan COVID-19. Angka keterisian tempat tidur isolasi di rumah sakit rujukan saat ini 58,70%. Sementara tempat tidur yang tersisa 382 unit di 15 kabupaten kota. Tim Liputan iNews melaporkan. DPD Partai Perindo Bandar Lampung berbagi kebahagiaan dalam bulan suci Ramadan dengan bagi-bagi takjil untuk berbuka puasa. Pembagian takjil dilakukan di pemukiman padat penduduk di Jalan Ikan Baung, Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan Bumi Waras. Anggota DPRD Bandar Lampung dari Partai Perindo, Nisfu Apriana, membagikan nasi kotak dan makanan ringan kepada warga Tanjung Raman, Jalan Ikan Baung, Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan Bumi Waras. Kegiatan berbagi takjil rutin dilakukan pengurus Partai Perindo setiap Ramadan. Sebanyak 150 nasi kotak dan 150 snack telah disiapkan untuk dibagikan kepada warga. Dalam pembagian takjil tersebut, pengurus Perindo juga selalu mengingatkan warga untuk menerapkan protokol kesehatan. Sekaligus juga menampung aspirasi masyarakat mengenai pendidikan, pelayanan masyarakat, dan juga infrastruktur di Kota Bandar Lampung. Turun ke bawah, menyerap aspirasi masyarakat dari warga dan masyarakat yang ada di Bandar Lampung ini. Jadi kita menerima keluhan, masukan, apapun itu dalam bentuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, dan lain-lain. Semoga dengan adanya saya turun ini bisa membantu masyarakat dan bisa membantu ekonomi yang ada di bawah ini. Kalau untuk ini alhamdulillah bagus semua, lancar, tuh kan. Jadi ya kita juga bisa membawa Perindo makin bangkit lagi, makin maju
dan kita juga persiapan juga untuk menuju pemilu 2024 ini. Nisfu juga berharap Partai Perindo dapat bangkit lagi dan bisa mempersiapkan secara dini pada pemilihan legislatif di tahun 2024. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi. Seorang tersangka begal tewas dalam baku tembak dengan polisi. Tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Pemirsa, seorang tersangka begal asal Lampung Timur tewas setelah terlibat baku tembak dengan polisi di Bandar Lampung. Polisi menyita barang bukti sepucuk senjata api rakitan berikut amunisinya serta peralatan untuk mencuri sepeda motor. Usai dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung, jasad YS dibawa ke rumahnya di Desa Peniangan, Kecamatan Marga Sekampung, Lampung Timur. Tersangka tewas dalam baku tembak dengan tim khusus anti bandit 308 Polresta Bandar Lampung dalam penyergapan di kawasan Sukabumi. Petugas menembak mati tersangka yang melawan. Penangkapan ini berawal dari petugas yang melakukan hunting di sejumlah lokasi di kota Bandar Lampung. Ketika melintas di kawasan Sukabumi, petugas mencurigai 3 orang dengan mengendarai 2 sepeda motor sedang berupaya melakukan aksi curanmor. Saat didekati petugas, tersangka YS justru menembaki petugas yang akan menangkap. Petugas kemudian memberikan tindakan tegas dengan menembak tersangka hingga tewas di lokasi kejadian. Sementara 2 orang rekan tersangka berhasil melarikan diri saat proses penangkapan. Ini bersama kelompoknya, ya, 2 orang atau lebih, biasanya menggunakan atau mereka memiliki senjata api, ya. Dan pada saat ini terbukti pada bahwasanya kita pada saat melakukan tindakan tegas terukur, mereka melawan aktif kepada petugas dan kita melakukan tindakan tegas seperti itu. Kemudian untuk identitas pelaku sendiri, ya, ini inisial YS, warga Kelurahan Peniangan, Kecamatan Marga Sekampung, Lampung Timur. Dan dari data yang kami dapat, ini ada beberapa TKP yang sudah saya sebutkan dari beberapa kecamatan. Ini berjumlah puluhan, ya, dari data CCTV yang kita dapat. Dari catatan kepolisian, YS merupakan target penangkapan yang sudah masuk dalam daftar pencarian sejak 4 bulan terakhir. Sedikitnya kawanan pelaku curanmor ini sudah beraksi di lebih dari 20 lokasi yang berbeda di kota Bandar Lampung. Polisi kini mengejar 2 tersangka lainnya yang melarikan diri. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang tersangka begal ditembak anggota Polres Lampung Utara. Saat diperiksa, tersangka mengaku membegal karena terdesak hutang. Semua hasil kejahatan dijual ke penadah seharga Rp1.800.000 per unit. Polisi menembak 2 tersangka begal. Hingga kini keduanya masih mendekam di ruang tahanan Polres Lampung Utara. Selain pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti yang belum sempat dijual. Dalam pemeriksaan, salah seorang pelaku berinisial MI mengakui semua perbuatan mereka. Menurut MI, ia bersama rekannya berinisial P sudah 7 kali membegal sepeda motor di waktu dan tempat berbeda. Terakhir, MI dan P membegal sepeda motor seorang wanita. Dalam pemeriksaan, MI juga mengaku sepeda motor hasil kejahatan sudah mereka jual kepada penadah di daerah Pubian. Rata-rata sepeda motor dijual seharga Rp1.800.000 per unit.
Hasil penjualan itu langsung dibagi dua dengan tersangka P. Selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, MI menggunakan uang hasil kejahatannya untuk membayar hutang. Kamu ditangkap kenapa? Masih gagal. Kasih begal? Iya, Udah berapa kali begal? 7 kali. 7 kali. Itu di mana aja itu? Udah kayak ini pelosok Pak. Di mana? Jaga pelosok Jakarta. Di wilayah Lampung Utara ini lah. Iya, Kota Lampung Utara. Barangnya kamu jual kemana? Jual kami ke ini, Paku Biang. Oh, berapa satu kendaraannya? 1.800 Uangnya untuk apa? untuk bayar utang Pak. Bayar hutang. Kini MI dan P bersama belasan pelaku kejahatan lainnya dipastikan tidak bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga. Mereka terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain pemirsa, sejumlah jalan di Kota Bumi, Lampung Utara tidak ada pelang nama. Kondisi ini sudah berlangsung lama, warga berharap Pemkab segera memasang pelang nama di jalan-jalan tersebut. Sejumlah ruas jalan di Kota Bumi, Lampung Utara sejak beberapa tahun lalu tidak ada pelang nama. Ironisnya, jalan-jalan tersebut sebagian ada di pusat kota Lampung Utara. Bahkan, jalan protokol pun tidak ada pelang nama. Pelang nama jalan membantu pengendara yang melintas tanpa harus bertanya kepada warga sekitar. Bagi sebagian pengendara yang belum pernah melintas di jalan ini akan dibuat kesulitan. Bahkan pengendara kerap salah jalan akibat tidak adanya pelang. Tidak adanya pelang nama jalan ini sudah berlangsung cukup lama. Warga berharap pemerintah dapat segera memasang pelang nama. Warga sekitar juga kerap kebingungan untuk mengetahui nama jalan saat ada pengendara yang bertanya. Soalnya ini merek ya itu bang apa itu juga ngapa ini juga ngapa nggak seberapa ini taunya Maria Regina aja. Telepon Maria Regina serius bilang gitu aja. Muluk Udah lama mbak nggak ada pelang namanya mbak? udah lama lah. Orang tanya juga kita kadang-kadang nggak tahu. Terus harapan ke pemerintah gimana mbak? Jadi haruskan ada namanya pelang. Ini gang ini namanya, ini jalan ini namanya. Pemkab berencana memasang pelang nama jalan ini sejak 2 tahun lalu. Namun karena adanya penghematan anggaran, maka proses tersebut ditunda. Sudah kita rencanakan dari 2 tahun yang lalu. Jalan-jalan yang belum ada nama, kemudian jalan-jalan yang belum ada pelang namanya kita akan upayakan. Kapan rencananya? Ya, tahun ini juga rencana kita. Cuman karena rokok pusing ini, mungkin ini masih tertunda. Kita lihat aja lah ke depan, insya Allah. Tapi kita berupaya. Pelang nama jalan sudah menjadi salah satu hal penting dan juga kebutuhan bagi masyarakat. Pelang nama jalan memiliki fungsi sebagai petunjuk arah dan alamat suatu tempat, sehingga akan sangat membantu ketika pengendara ingin mencari suatu lokasi. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi. Potensi budidaya burung puyuh di tengah pandemi COVID-19 sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pandemi COVID-19 terkadang membuat orang makin kreatif untuk bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi. Salah satu peluang usaha yang kini banyak ditekuni warga adalah budidaya burung puyuh. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Ferlisian Dini undur diri.
Jaga diri dan orang tersayang dari ancaman COVID-19 dengan menggunakan masker saat berada di tempat umum. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Beginilah suasana kandang burung puyuh milik Nur Hayati. Di tengah kondisi sulit seperti ini, dirinya memulai usaha sebagai pemasok telur puyuh sejak Februari 2020 lalu. Kini wanita asal Pekonwalur, Kecamatan Krui Selatan, pesisir barat mampu mendulang Rp840.000 per hari dari 2.400 ekor burung puyuh. Sehingga dalam 1 bulan, Nur Hayati mampu meraup omset mencapai Rp25 juta. Produktivitas reproduksi burung puyuh sangat bagus sehingga mendorong tingkat produksi yang tinggi. Pada usia 45 hari, burung puyuh sudah mampu bereproduksi dengan tingkat produksi telur sebanyak 1 butir per hari. Begitupun di hari-hari selanjutnya. Burung puyuh yang berukuran kecil membuat biaya yang dikeluarkan oleh peternak tidak terlalu besar. 1 ekor puyuh dalam masa produksi telur hanya membutuhkan pakan sekitar 20-25 gram per hari. Kandang burung puyuh bisa disusun bertingkat sehingga bisa dibudidayakan di lahan yang sempit atau di pekarangan rumah. Namun keunikan dari unggas satu ini adalah cara perawatannya. Untuk merawat burung puyuh, suhu dalam ruangan harus terjaga dengan baik. Jika suhu tidak teratur, kinerja burung puyuh untuk menghasilkan telur akan terhambat. Di pembuatan kandang, saluran air minum, terus kadang kalau cuaca nggak bagus ya, kalau dia terlalu panas dia pengaruh dengan suhu, dia terlalu tinggi. Kalau dia terlalu dingin ya pengaruh juga karena tingkat stres dari burungnya meningkat. Dalam 1 hari biasanya menghasilkan berapa butir telur? Rata-rata itu kalau saya hitung butiran enggak ya, tapi kita hitung itu kilo per kilo. Rata-rata 23 sampai 24 kilo per hari. Di masa pandemi saat ini, banyak pengusaha gulung tikar akibat daya beli konsumen yang rendah. Namun hal ini tidak bagi Nur Hayati. Penjualan telur puyuh miliknya langsung dibeli oleh distributor. Kalau untuk sekarang nggak masalah, karena justru permintaan itu semakin banyak kita mulai kewalahan untuk memenuhi. Biasanya didistribusikan untuk daerah mana saja? Kalau kita sekitaran Krui sama Ngambur. Jadi Ngambur itu ada 1 orang itu setiap minggu dia ngambil, tapi dia per minggu. Tapi dengan sekian gitu dia. Prospek bisnis puyuh sangat menjanjikan karena belum diisi oleh korporasi. Selain itu, biaya produksi puyuh jauh lebih ekonomis dibanding biaya produksi ternak daging dan telur ayam. Dari pesisir barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan.